Mina, kamu lagi apa di situ basah-basahan? Saya lagi ngangkatin jemurannya Bu Ratna, Bu. Kasihan jemurannya basah semua. Ya ampun, kamu tuh baik banget Bu, perhatian sama tetangga. Gak banyak loh yang kayak kamu di komplek ini. Ah, nggak seberapa Bu, cuma bantuin angkatin jemuran aja. Kasihan kalau baju-bajunya basah semua. Iya, tetangga kayak kamu tuh berharga Bu. Semoga Bu Ratna bersyukur ya punya tetangga sebaik kamu. Aku bawa dulu ke rumahku lah. Kalau Bu Ratna udah pulang, baru aku kasih. Bu Ratna, kamu yakin mau jemur pakaian? Lihat tuh, cuacanya mendung loh. Ya yakin lah, saya udah lihat ramalan cuaca nggak bakal hujan kok. Lagi pula saya harus cepet jemur biar nanti sore udah kering. Ramalan cuaca ya, kadang-kadang salah loh Bu. Hah, kamu ini tenang aja Bu Minah, pasti aman. Bu Ratna, jadi nggak? Jadi dong Bu Koko, sebentar ya, saya mau taruh ember ini dulu. Sama ambil keranjang belanjaan di dalam. Bu Koko, mau kemana nih pagi-pagi gini udah rapi banget? Saya mau ke pasar Bu Minah, udah janjian sama Bu Ratna. Kamu mau ikut gak? Wah, enggak deh Bu Koko, stok sayuran di rumah masih banyak. Lagi pula saya masih harus beresin rumah dulu. Iya ya, biasanya kamu ke pasarnya sama Bu Nani kan? Iya, tapi hari ini lagi malas keluar, mungkin besok-besok deh. Oke Bu Koko, ayo kita berangkat, nanti keburu siang. Pasar kan mulai rame kalau udah lewat jam 8. Iya, nanti keburu banyak yang tutup kalau kesiangan. Hati-hati ya Bu Ratna, Bu Koko. Mari Bu Minah. Semoga nggak hujan ya. Kalau bener-bener hujan, kasihan jemurannya Bu Ratna. Deras banget ini hujannya. Aduh, jemuran saya pasti basah semua nih. Padahal tadi baru aja dijemur. Udah tenang aja Bu Ratna, jemuran ibu pasti udah diangkatin sama Bu Minah. Dia kan sering bantu-bantu kalau lihat tetangga kesusahan. Bu Minah kan orangnya baik. Bu Minah orang baik. Aduh, jangan percaya Bu Koko. Itu orang tuh sok baik di depan orang lain, di belakang kita mah munafik. Munafik? Maksudnya gimana Bu? Bu Minah kan selama ini kelihatannya selalu bantu-bantu kita. Dia yang sering bawa makanan kalau kita lagi kumpul arisan, sering ngebantuin kalau ada acara. Iya, di depan mah baik. Kan biar dilihat sama tetangga-tetangga, biar dibilang ibu yang baik hati suka menolong. Tapi aslinya, dia tuh suka nyindir-nyindir saya di belakang. Selalu aja ngomongin yang gak enak di belakang saya. Saya tahu kok. Kamu yakin Bu? Bisa jadi cuma perasaan Bu Ratna aja. Masa sih Bu Minah sejahat itu? Saya sering banget lihat dia nolongin tetangga-tetangga, apalagi soal jemuran. Bahkan nih ya, jemuran saya kemarin diangkatin juga pas hujan. Iya, biar dia kelihatan baik. Itu cuma pencitraan. Semua orang di sini udah tahu itu. Jangan dibutakan sama senyuman manisnya itu Bu Koko. Saya tuh udah lama curiga sama dia. Kayaknya tiap kali saya beli barang baru atau ada yang baik dari keluarga saya, pasti nih ya dia omongin. Tapi kan kita gak pernah bener-bener denger Bu. Bisa aja yang kita pikirkan salah. Daripada mikir yang enggak, mending tanya langsung baik-baik sama Bu Minah. Kali aja ini semua salah paham. Ngapain saya capek-capek tanya sama orang kayak dia? Saya nggak peduli. Udah jelas saya nggak suka sama orang munafik kayak dia. Dia pikir bisa nipu saya dengan kebaikan-kebaikan palsunya itu. Biar aja hujan deras gini. Saya nggak peduli jemuran saya basah. Asal gak usah berurusan sama orang kayak dia. Ya ampun, hujan deras banget. Kasihan Bu Ratna, jemurannya basah semua. Saya harus cepat-cepat angkatin sebelum makin basah. Bu Minah, kamu lagi apa di situ basah-basahan? Saya lagi ngangkatin jemurannya Bu Ratna, Bu. Kasihan jemurannya basah semua. Ya ampun, kamu tuh baik banget Bu, perhatian sama tetangga. Gak banyak loh yang kayak kamu di komplek ini. Ah, nggak seberapa Bu, cuma bantuin angkatin jemuran aja. Kasihan kalau baju-bajunya basah semua. Iya, tetangga kayak kamu tuh berharga Bu. Semoga Bu Ratna bersyukur ya punya tetangga sebaik kamu. Aku bawa dulu ke rumahku lah. Kalau Bu Ratna udah pulang, baru aku kasih. Loh, kemana baju-bajuku? Kenapa jemurannya kosong? Apa ke bawah angin ya? Bu Ratna lagi nyari jemuran ya? Iya, kemana ya baju-baju saya? Kok nggak ada? Tadi waktu hujan deras, saya lihat jemuran kamu basah. Jadi saya angkatin semua bajunya biar nggak tambah basah. Saya taruh di dalam rumah. Sebentar ya, saya ambilkan.
Ini bajunya Bu, saya udah angkat semua tadi biar nggak basah kehujanan. Lain kali nggak perlu repot-repot ngurusin jemuran saya, Bu. Saya nggak suka sama orang yang so baik. Dasar Bu Minah sebaik banget, pencitraan semua itu. Pasti dia cuma mau dipuji orang-orang, biar dibilang tetangga baik yang suka menolong. Aku tahu niatnya cuma cari perhatian, munafik. Bu, ini kenapa sih bajunya sampai berantakan gini? Kamu kenapa? Kok tiba-tiba ngamuk? Aku muak sama Bu Minah, Pak. Sebaik banget. Dia pikir aku nggak tahu. Semua itu cuma buat pencitraan. Dia mau semua orang lihat dia sebagai tetangga yang sempurna, yang suka menolong. Aku tahu maksud dia. Sabar Bu, jangan kayak gini. Ya mungkin dia cuma niat bantuin. Kamu nggak perlu mikir yang macem-macem. Apa salahnya kalau dia mau bantu? Kamu nggak ngerti, Pak. Aku tahu tipe orang kayak dia. Dia cuma mau cari perhatian biar tetangga-tetangga lain tuh muji dia. Aku muak banget. Bu, kamu nggak bisa terus-terusan marah kayak gini. Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang nekat. Aku tahu kamu kesal, tapi kalau kamu bikin ulah, nanti malah rusak hubungan kita sama tetangga. Kamu nggak mau kan kita dijauhi orang-orang gara-gara salah paham kayak gini? Aku cuma capek, Pak. Capek lihat orang kayak dia yang sok baik. Harusnya aku kasih pelajaran biar dia tahu gimana rasanya. Pelajaran apa Bu? Jangan sampai kamu malah merugikan diri sendiri. Tetangga itu penting Bu. Kita nggak bisa hidup sendirian di lingkungan ini. Lebih baik kamu tenang dulu, terus beresin baju-bajunya. Nanti kalau kamu makin kesal, kita omongin lagi dengan kepala dingin, ya? Tunggu. Aku tahu cara paling pas buat ngasih pelajaran. Aku bakal bilang ke tetangga-tetangga kalau Bu Minah nyuri baju-bajuku, biar mereka tahu dia nggak sebaik yang mereka kira. Nanti pasti semuanya benci sama dia. Wah, Bu Minah rajin banget ya udah jemur baju pagi-pagi gini. Iya Bu Ahmad, mumpung matahari lagi muncul, saya buru-buru nyuci biar jemuran cepet kering. Soalnya udah beberapa hari ini hujan terus kan. Ini dia nih waktunya aku menjalankan rencanaku. Bu Minah, kemarin kamu yang angkat jemuran saya kan? Iya Bu Ratna, memang kenapa? Saya cuma mau bantu, kan kemarin hujan deras, makanya saya bantu angkatin. Lain kali nggak usah repot-repot ngangkat jemuran saya, Bu Minah. Saya nggak minta tolong. Saya cuma pengen bantu Bu Ratna, hujan turun deras kemarin, kasihan baju kamu bisa basah. Bantu? Yang bener aja. Jangan-jangan kamu ada maunya ya? Saya tahu kamu gak sebaik itu, Bu Minah. Baju saya hilang satu, tahu nggak? Apa kamu yang ambil? Astaga Bu Ratna, kok kamu ngomong kayak gitu? Saya nggak pernah nyimpen apa-apa, serius. Semua baju kamu saya angkat dan taruh di keranjang, nggak ada yang hilang, sumpah. Bu Ratna, kamu jangan langsung nuduh gitu dong. Niat Bu Minah kan baik, cuma mau bantu angkat jemuranmu biar gak kehujanan. Kalau nggak ada bukti, jangan sembarangan nuduh orang nyuri. Nanti masalahnya makin besar. Bukti? Saya tuh nggak butuh bukti. Saya tahu aja kalau ada yang nggak beres. Nggak mungkin kan baju saya hilang sendiri. Kamu pasti ada maksud di balik bantuanmu itu, Bu Minah. Saya nggak nyangka kamu bisa nuduh saya kayak gini Bu Ratna. Saya cuma mau nolong, nggak lebih dari itu. Bu Siti, kamu tahu nggak si Bu Minah itu ngambil baju saya? Saya nggak habis pikir. Dia tuh muka dua banget, pura-pura baik bantuin angkat jemuran pas hujan. Tapi buktinya malah nyolong baju saya. Oh, masa sih Bu Ratna? Kok bisa? Kan selama ini Bu Minah dikenal baik banget. Tetangga-tetangga semua juga suka sama dia. Gak pernah dengar ada masalah. Baik apanya? Itu semua tuh cuma pencitraan biar dia dilihat baik sama orang-orang. Buktinya apa? Baju saya hilang satu setelah dia yang angkat jemuran. Kamu pikir saya bodoh? Ini bukan kebetulan, Bu Siti. Saya tahu dia itu licik, muka dua. Tapi Bu Ratna, kita kan gak punya bukti jelas. Mungkin bajunya terbawa angin, atau mungkin jatuh ke tanah pas diangkat. Jangan-jangan cuma salah paham. Bu Ratna, saya dengar tadi dari jauh. Dengar ya, kalau menuduh orang tanpa bukti itu bisa berbahaya. Itu jatuhnya fitnah loh. Kita harus hati-hati bicara di depan orang. Pak RW, saya nggak asal nuduh. Saya ini korban. Baju saya hilang setelah Bu Minah yang angkat. Apa itu nggak cukup bukti? Lagian saya tahu betul caranya yang sok baik di depan orang. Nggak semua yang kelihatan baik itu tulus, Pak. Bu Ratna, kita hidup di lingkungan yang harus saling percaya. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai gara-gara tuduhan yang belum jelas, hubungan antara tetangga jadi rusak. Baju yang hilang bisa dicari, tapi nama baik itu sulit untuk diperbaiki kalau sudah terlanjur rusak. Pak RW, saya tahu apa yang saya rasakan. Ini bukan masalah hilangnya baju saja. Ini soal rasa percaya, dan saya nggak percaya sama dia. Kita semua butuh bukti. Bu Ratna, saya harap kita bisa tenang dulu. Nanti kita selesaikan secara baik-baik. Jangan gegabah, ini soal besar.
Nah, ini minyaknya Bu Siti. Tadi kamu bilang apa soal Bu Mina nyuri baju Bu Ratna? Iya Bu Fitri, tadi pas di pos ronda Bu Ratna bilang kalau Bu Mina ngambil bajunya pas angkat jemuran waktu hujan. Saya juga nggak nyangka soalnya Bu Mina itu kelihatannya baik. Ya, Bu Siti, saya ini nggak terlalu percaya sama gosip. Kadang gosip suka melenceng jauh dari kenyataan. Menurut saya, alangkah lebih baik kalau kita tanya langsung ke orangnya, biar nggak ada salah paham dan fitnah. Bu Fitri, saya mau beli sabun gendit 1 ya. Itu aja, sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini sabun genditnya Bu Mina. Bu Mina, mumpung kamu di sini, saya mau nanya sesuatu. Jangan salah paham ya. Ini bukan karena saya percaya gosip. Saya cuma ingin mengkonfirmasi biar nggak jadi fitnah. Apa benar kamu nyuri baju Bu Ratna? Astagfirullah Bu Fitri, saya nggak pernah nyuri baju Bu Ratna. Saya cuma mau bantuin dia waktu itu karena hujan turun deras dan bajunya belum diangkat. Saya sama sekali nggak nyangka bisa dituduh seperti ini. Tapi Bu Ratna sendiri yang bilang kalau kamu nyuri bajunya Bu Mina. Saya sendiri jadi bingung sekarang. Saya nggak tahu harus percaya siapa. Bu Siti, saya benar-benar nggak nyangka kamu bisa juga percaya sama gosip ini. Saya kira kamu tahu saya gimana selama ini. Saya nggak pernah ambil barang orang, apalagi nyuri. Saya cuma pengen bantu. Bukan gitu Bu Mina, tapi tetangga lain juga mulai ngomongin kamu. Gosip ini udah nyebar kemana-mana dan saya nggak bisa ngelak kalau saya dengar mereka ngomong gitu. Bu Mina, kamu sabar ya. Kalau memang kamu nggak salah, jangan takut. Orang yang nggak bersalah pasti akan terbukti nggak bersalah. Gosip itu bisa menyakitkan, tapi cepat atau lambat kebenaran pasti akan muncul. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Bu, udah semalaman kamu ngomel soal Bu Mina. Masalah ini kayaknya kecil deh, sepele malah. Kenapa mesti diurusin terus? Sepele Pak, ini nggak sepele. Dia udah berani nyuri baju aku. Itu baju kesayangan aku yang paling bagus. Ya udah, kalau baju itu hilang, kenapa nggak coba dicari lagi? Mungkin keselip di tempat lain. Jangan asal tuduh orang, Bu. Bisa jadi kamu yang lupa naruh. Gak ada yang perlu dicari lagi. Aku tahu banget bajuku di mana dan aku yakin Bu Mina yang ambil. Dia udah lama aku curigai. Bu, kamu ini udah keterlaluan banget. Kenapa sih harus selalu nyalahin Bu Mina? Apa kamu punya bukti yang jelas? Kamu hanya berasumsi tanpa ada fakta. Ini udah jadi fitnah, tahu nggak? Bukti? Aku gak butuh bukti. Aku tahu persis dia yang ambil. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang rumahnya paling dekat sama kita. Bantu-bantu sebaik, pasti ada maunya. Yakin? Atau cuma kamu yang terlalu cepat mengambil kesimpulan? Baju hilang tuh bisa karena banyak alasan. Bisa jatuh, bisa terselip, atau malah terbawa angin waktu hujan. Tapi kamu langsung tuduh Bu Mina. Itu nggak adil, Bu. Aku tahu dia yang nyuri. Aku gak peduli apa yang kamu bilang. Pokoknya dia pasti yang ambil. Udah, gak usah belain dia. Bu, kamu nggak bisa terus begini. Ini nggak baik buat kita, apalagi buat lingkungan. Tuduhan tanpa bukti itu nggak bakal membawa kebaikan, malah bikin keruh. Kamu mau hubungan sama tetangga hancur cuma gara-gara asumsi kamu sendiri. Aku gak peduli Pak. Pokoknya aku gak mau dengar apa-apa lagi. Aku yakin 100% Bu Dina pelakunya. Ya Allah, semoga ini nggak jadi lebih buruk dari yang sudah-sudah. Bu Koko, kamu udah dengar gosip soal Bu Mina kan? Udah Bu Siti, semua orang di komplek ini udah tahu soal gosip itu. Terus, yakin Bu Mina nyuri baju Bu Ratna? Saya nggak tahu kenapa, tapi rasanya saya nggak enak. Kayaknya ada yang nggak beres. Jujur, tadinya saya percaya Bu. Soalnya Bu Ratna kelihatan marah banget. Tapi setelah saya perhatiin, Bu Mina kok gak pernah kelihatan kayak orang yang bersalah. Dia tetap tenang, gak gelisah, gak ada tanda-tanda dia merasa takut ketahuan. Dengar ya Bu Siti, Bu Koko, saya nggak pernah nyuri apapun, apalagi baju Bu Ratna. Kalau kalian terus percaya sama gosip itu, ya silahkan. Tapi ingat, jangan salin saya. Nanti kalau kebenaran terungkap dan ada yang kena getahnya. Dia bener juga ya, kita tuh gak punya bukti apa-apa, cuma omongan dari Bu Ratna. Dan saya perhatiin Bu Ratna tuh kelihatannya emang gak suka sama Bu Mina dari dulu. Bisa jadi gosip ini cuma fitnah belaka, cuma buat ngejatuhin Bu Mina. Iya, kamu benar Bu Koko. Kenapa kita malah ngikutin gosip ya? Aduh, sekarang saya malah ngerasa bersalah karena udah percaya sama cerita sepihak. Kita harus hati-hati Bu Siti. Gosip itu bisa menghancurkan orang, apalagi kalau nggak ada bukti yang jelas. Kita nggak bisa sembarangan nuduh, apalagi soal sesuatu yang besar kayak gini. Iya, saya setuju. Mungkin kita perlu cari tahu lebih dalam, gak cuma asal ikut-ikutan gosip.
Siti, lihat deh, baju saya hilang lagi. Astaga, ada yang nyuri lagi. Hilang lagi? Kok bisa sih Bu Ratna? Padahal kan baru tadi kamu jemur. Saya juga nggak ngerti, Bu. Ini aneh banget. Jemuran saya hilang sendiri. Jangan-jangan Bu Minah masih nyuri baju saya. Bu Minah, tapi tadi saya lihat Bu Minah nggak ada lewat sini. Dari tadi dia nggak kelihatan. Kamu yakin masih nuduh Bu Minah? Ini kayaknya bukan kerjaan dia deh. Tapi siapa lagi? Siapa lagi yang mungkin ngambil baju saya? Ini pertama kalinya kejadian kayak gini. Saya yakin ada yang sengaja. Tunggu Bu Ratna, kamu bilang ini pertama kali bajumu hilang pas lagi dijemur. Jadi selama ini tuduhan kamu ke Bu Minah apa cuma dugaan tanpa bukti? Astagfirullah Bu Ratna, menuduh tanpa bukti itu fitnah. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau sampai salah menuduh, dosa besar loh Bu. Tapi Bu RW, saya beneran kehilangan baju. Saya nggak tahu harus curiga ke siapa lagi. Bu Ratna, hilangnya baju itu bisa karena banyak hal, angin, jatuh, atau bahkan tertiup tanpa kamu sadari. Jangan langsung menuduh Bu Minah atau siapapun sebelum ada bukti yang jelas. Loh, di mana semua baju-bajuku? Pak, semua baju-bajuku hilang, Pak. Kenapa sih Bu? Teriak-teriak pagi-pagi. Ada apa? Baju-bajuku hilang semua, Pak. Aku nggak ngerti kenapa. Tiap hari satu persatu bajuku hilang, dan sekarang semuanya lenyap. Aku harus pakai apa? Bu, ini bukan hal biasa. Mungkin ini ajab buat kamu, Bu. Ajab? Maksud kamu apa, Pak? Apa hubungannya bajuku hilang dengan ajab? Bu, kamu udah lama menuduh Bu Minah nyuri baju kamu dengan adanya tanpa bukti. Kamu tahu kan, fitnah itu dosa besar. Mungkin ini balasannya. Kamu nuduh orang tanpa dasar. Sekarang malah bajumu yang hilang semua. Pak, aku nggak tahu. Aku cuma ngerasa yakin waktu itu. Tapi kenapa semua ini terjadi sama aku? Aku nggak bermaksud bikin fitnah. Bu, azab gak pernah datang tanpa alasan. Kamu udah keterlaluan sama Bu Minah. Sekarang kamu rasain sendiri akibatnya. Baju-bajumu hilang satu-satu sampai gak ada yang tersisa. Lah, Bu Ratna, kok kamu pakai baju daun? Baju-bajuku hilang semua, Bu. Tiap hari aku jemur, setiap hari pula hilang. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi buat dipakai. Bu Ratna, kamu udah lihat sendiri sekarang kan? Dari awal saya bilang, bukan saya yang ambil baju kamu. Setiap kali kamu jemur, selalu hilang. Dan sekarang semua sudah terjadi di depan mata kamu sendiri. Bu Ratna, ini udah terlalu jauh. Kamu udah menyebar fitnah ke seluruh kampung. Sampai semua orang percaya Bu Minah yang nyuri baju kamu. Tapi sekarang, lihat sendiri. Bukannya Bu Minah yang nyuri, malah baju kamu yang hilang sendiri. Ini azab Bu Ratna, azab buat fitnah yang kamu buat. Tapi saya benar-benar gak ngerti, Bu. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saya udah coba beli baju baru, tapi tetap aja tiap kali saya mau jemur, bajunya hilang. Apa salah saya sebesar itu? Ini mungkin teguran Bu Ratna. Semesta punya cara sendiri buat ngasih pelajaran. Baju kamu yang hilang itu mungkin caranya buat nunjukin kalau nuduh orang tanpa bukti itu nggak baik. Fitnah itu lebih kejam dari apapun. Saya minta maaf, Bu Minah. Saya benar-benar gak sadar kalau perbuatan saya sudah bikin banyak orang sakit hati. Saya cuma terlalu marah karena kamu disukai banyak orang. Maafkan saya. Saya maafin kamu Bu Ratna, tapi ingat kita semua harus belajar dari ini. Fitnah itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dan saya harap setelah ini kamu bisa berubah. Iya, Bu Minah, saya janji gak akan pernah lagi menuduh orang tanpa bukti. Saya akan berubah. Saya gak mau nyakitin siapa-siapa lagi.